Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la shalaina fa'anzilan sakinatan alaina wa sabbitul aqdama illa qaina innal ala qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Sebelumnya sudah membicarakan tentang pembagian daging kurban sunnah, maka di kesempatan ini giliran membicarakan tentang pembagian daging kurban yang wajib. Yang dianggap dengan kurban wajib adalah kurban nadar. Ini tidak dibahas lagi karena sudah sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kurban itu kurban wajib? Maka mudhohi, orang yang kurban, wajib menyedekahkan semua bagian dari hewan kurban kepada fakir miskin. Daging yang dibagikannya harus daging yang segar, tidak dimasak atau belum dimasak, tidak didendeng, ya kan, segarlah. Nah, sebagaimana ketentuan yang sebelumnya sudah dibahas. Tapi terdapat jenis kurban nadar yang mudhohi atau orang yang kurban itu disunahkan memakan sebagian daging itu. Nah, ini jenis kurbannya yang mana? Ini nanti babnya dibahas secara khusus, tidak di sini. Kemudian poin keduanya, memastikan pembagian daging kurban. Misalnya mudhohi berkurban lebih dari 1 ekor kambing dan semuanya merupakan kurban sunnah, maka harus memastikan bahwa dari setiap ekor kambing yang telah disembelih ada bagian daging murni dan segar yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi tidak bisa diwakili oleh 1 kambing atau 2 kambing. Umpamanya dia kurban 7 kambing, udahlah yang 4 kambing dia bagikan mentah, kemudian yang 4 kambing dimasak, gitu ya. Nah, tidak begitu, tapi justru harus memastikan dari setiap kambing, setiap 1 ekor kambing itu yang telah disembelih tadi, ada bagian daging yang murni, daging yang segar, yang tidak dimasak, yang belum didendeng, untuk dibagikan kepada fakir miskin dari masing-masing kambing itu. Ini tidak bisa diwakili karena banyak, ini dia kurban kambingnya banyak, sudahlah 4 dibagi mentah, yang 3 umpamanya dimasak. Tidak begitu. Tetap harus ada daging mentah dari setiap ekor yang dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian jika mudhohi sekarang berkurban lebih dari 1 ekor kambing dan terdapat kurban wajib di dalamnya. Misalnya si mudhohi itu dia berkurban dengan 2 kambing. Yang 1 ternyata kurbannya itu kurban wajib, maka harus memastikan semua bagian kurban wajib diberikan kepada fakir miskin. 2 tadi, yang 1 dia kurbannya kurban sunnah, yang 1 dia kurbannya kurban wajib. Nah, dari kambing yang ia kurbannya kurban wajib, itu wajib keseluruhannya dibagikan kepada fakir miskin. Ini pentingnya dipisah. Mana hewan yang masuk kurban wajib, mana hewan yang masuk kurban sunnah, supaya tadi nanti tidak bercampur kemudian termakan oleh orang yang melaksanakan kurban wajib itu. Jadi harus dipisah ini, mana yang wajib, mana yang sunnah.
Dah. Poin 3. Masih ada aja. Bagaimana membagikan daging kurban keluar daerah? Kan kadang-kadang ada daerah yang tidak ada yang kurban, seperti itu ya. Nah, mengenai hukum membagikan daging kurban keluar daerah atau keluar tempat penyembelihan maksudnya. Nah, keluar tempat penyembelihan kurban itu, di sini terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Perbedaan itu antara lain ada pendapat yang mengharamkan dan ada juga pendapat yang membolehkan. Adapun daging kurban yang haram dibagikan keluar daerah adalah kadar sedekah yang wajib dibagikan kepada fakir miskin. Artinya, jika kurbannya itu sunnah, maka yang haram dibagikan keluar daerah adalah hanya sebagian dari daging murni, daging segar yang menjadi haknya fakir miskin di situ. Nah, itu kalau kurbannya kurban sunnah. Bagaimana kalau kurbannya kurban wajib? Dan jika kurbannya kurban wajib, maka keseluruhan kurban, daging dan lain-lainnya haram dibagikan keluar daerah. Ini bisa dilihat di dalam kitab I'anatut Talibin pada juz kedua di halaman 595. Ada tanbihun, ya kan? Tanbihun. Nah, jazama fin nihayati bihurmati naqlil udhiyati. Nah, salah satunya yang dimaksud adalah di sini adalah kurban yang kurban wajib gitu. Atau juga kita lihat di dalam kitab Syarwani wa Ibn Qasim Al-Abadi ala Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini di juz 12 pada halaman 283. Kitab yang saya miliki di halaman 283 tentang memindahkan daging kurban keluar daerah. Baik. Qauluhu li'annahu aqrabu wa ab'adu an haddin nafsi wa la yajuzu naqlul udhiyata an baladiha kama fi naqliz zakati ay mutlaqon sawaul mandubatu wal wajibatu wal muradu minal hurmati fil mandubati hurmatu naqlin ma yajibu tasadduqu bihi 'alal fuqara'i wa qadiyatuhu qauluhu kama fi naqliz zakati annahu yahrumu naqlu min dakhilis suri ila kharijihi wa aksuhu. Ini yang tadi dikatakan, ya kan, bahwa tadi disebutkan yang dimaksud diharamkan adalah membagikan yang menjadi haknya fakir miskin. Itu kalau dalam kurban sunnah. Lain hal dengan kurban yang wajib. Maka daging dan lain-lainnya itu haram dibagikan keluar daerah. Di luar pembahasan tadi, terdapat permasalahan terkait pemindahan kurban, naqlul udhiyah. Nah, apalagi bagaimana kalau dengan cara mengirim uang untuk pengadaan hewan kurban dari satu daerah ke daerah lain? Berarti ini kan hewannya belum ada. Kalau tadi hewan kurbannya disembelih di satu tempat, kemudian dagingnya dikirim ke tempat yang lain. Tadi hukumnya seperti itu. Ada perbedaan bagaimana kalau kurban sunnah, bagaimana kalau kurban wajib. Ini lain lagi. Ini mentransfer uang ke suatu daerah, ke seseorang yang mewakili di sana umpamanya untuk pengadaan hewan kurban. Jadi kirimnya uang saja bukan hewan. Nah, mengirim uang
untuk pengadaan hewan dibelanjakan di sana, ya kan, hewan kurban dari satu daerah ke daerah yang lain. Pengiriman uang untuk pengadaan hewan kurban dari satu daerah ke daerah yang lain dengan cara pihak mudhohi mengirim uang, mentransfer uang, mewakilkan kepada seorang wakil di daerah tertentu. Si A ditunjuk misalnya kenalan lah atau saudara lah, ya kan, dalam pembelian hewan kurban. Dikirim uang, nitip uang untuk mewakilkan dibelikan ke hewan kurban. Nah, penyembelihan dan pembagian kepada para mustahik itu hukumnya diperbolehkan seperti yang dipatwakan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan dalam Hasyiah I'anatut Thalibin di juz kedua. Itu ya. Jadi kalau kirimnya uang itu boleh di sana mengadakan apanya? Hewan kurbannya yang diwakilkan orangnya, yang diwakilkan dari orang yang mudhohi yang kurban. Dia membelanjakan hewannya di hari yang ditentukan, dia sembelih menjadi hewan kurban, kemudian dibagikan kepada mustahik. Nah, dalam i'anah seperti itu adalah diperbolehkan. Wa amma naqlu darohima min baladin ila baladi ukhra liyastariya biha udhiyata piha fahuwa jaizun. Nah, begitu ya. Itu. Kemudian pengiriman hewan kurban dari satu daerah ke daerah lain. Jadi ada 3 macam nih. Dagingnya dikirim, hukumnya sudah. Ini uangnya dikirim, itu hukumnya sudah. Sekarang lain lagi. Hewannya yang dikirim. Hewannya masih hidup, dikirim. 7 hari malah sebelum Idul Adha ya. Berapa hari lagi, seminggu lagi, 10 hari lagi. Nah, pengiriman hewan kurban dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, bagaimana kalau demikian? Praktek pemindahan kurban dengan cara mengirim hewan kurban dari satu daerah ke daerah lain, hukumnya juga diperbolehkan. Alasannya karena yang dimaksud dengan keharaman naklul udhiyah di sini adalah memindahkan daging kurban setelah hewan kurban disembelih. Dan hak fuqara terhadap daging kurban itu terjadi setelah hewan kurban itu disembelih. Sebelumnya belum ada. Begitu juga yang dimaksud dengan tempat penyembelihan kurban, yaitu mahalut tadhiyah adalah tempat di mana mudhohi, orang yang kurban, ingin menyembelihkan hewan kurbannya. Tidak harus tempat tinggalnya mudhohi. Nah, karena tinggalnya di sini, saya kurban di sini, tidak harus begitu. Cuman ya kalau di sini dia tidak kurban, kemudian di sini tidak ada yang kurban, lalu dia kurban di tempat jauh, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Padahal dia tinggalnya di sini. Adapun yang dimaksud dengan kata daerah atau balad, yang dimaksud di sini adalah desa, kampung, perkemahan, atau kapal seorang mudhohi yang menyembelih kurbannya. Adapun batas seorang mudhohi sudah dianggap naklul udhiyah apabila dia telah memindahkan daging kurbannya ke tempat di mana seorang musafir sudah diperbolehkan melaksanakan sholat qashar, yaitu apabila telah keluar dari batas desa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qalyubi dalam hasyiahnya. Kata Imam Qalyubi, qauluhu min baladil wujubi ay ila mahallin yajuju qasru sholati fihi lil musafiri min ahli dzalikal baladi wal muradu bil baladi mahallul wujubi kal qaryati wal hillati wa mahallil iqamati lidil hiyami was safinati liman fiha wa ilam yakun bidalikal mahalli mustahiqun ta'ayyana aqrabu mahallin yujadu fihil mustahiqu dan seterusnya. Itu dikatakan oleh Imam Qalyubi dalam Hasyiah Qalyubi. Nah, sementara itu saja. Nanti kita akan melanjutkan ke hal lainnya, diantaranya menjual daging, menjual kulit, tulang, atau bagian lain dari hewan kurban. Bagaimana hukumnya?
Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.